Untuk bahasan hari ini dengan judul Fun Teknologi Sharing Online sepeda motor dari Honda yakni PCX Hybrid. Oke, langsung saja kita bahas. PT Astra Honda Motor telah memperkenalkan kendaraan roda 2 hibridnya yakni PCX Hybrid yang diluncurkan pertama kali di Indonesia dengan status rakitan lokal pada tahun 2018. Saat itu, motor listrik tersebut dibekali dengan mesin berkubikasi 150 cc sebelum akhirnya mengalami pembaruan pada tahun 2021. Selain desain yang mengalami penyegaran, juga dibekali mesin baru dengan kapasitas 160 cc. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita pahami dulu mengenai pengertian hybrid. Kendaraan hybrid adalah penggabungan dua jenis teknologi untuk sumber tenaga kendaraan, yakni dengan cara penggabungan mesin bensin dan motor listrik sebagai sumber tenaga. Maka dari itu, kendaraan hybrid secara tidak langsung menggabungkan efisiensi bahan bakar dan peningkatan performa akselerasi. Efisiensi kendaraan hybrid didapat karena motor listrik membantu mesin untuk mengurangi konsumsi bahan bakar saat start dan akselerasi, yang artinya kalau dibandingkan dengan kendaraan biasa dengan ukuran yang sama, hybrid lebih ekonomis untuk dijalankan. Sementara peningkatan performa terjadi karena kendaraan hybrid mendapatkan tenaga tambahan dari motor listrik yang membuat performa semakin responsif. Untuk memahaminya, maka kita perlu mengetahui jenis kendaraan hybrid secara sederhana. Di mana yang pertama ada parallel hybrid system, di mana mesin bensin merupakan sumber tenaga utama kendaraan dan motor listrik memberikan bantuan sesuai kebutuhan saja. Pada tipe ini, mesin bensin dan motor listrik bekerja bersama untuk menggerakkan kendaraan. Untuk jenis yang kedua yang perlu kita ketahui adalah series and parallel hybrid, di mana tipe ini merupakan kombinasi antara seri dan parallel hybrid. Jadi, pada saat kecepatan rendah, hanya motor listrik yang berfungsi, sedangkan pada saat kecepatan tinggi, mesin bensin dan motor listrik bekerja secara bersamaan. Untuk jenis yang ketiga ada series hybrid system, di mana mesin bensin hanya mengisi daya baterai, sedangkan motor listrik menggerakkan kendaraan, sehingga tipe ini seperti kendaraan listrik hanya mengandalkan tenaga yang disediakan motor listrik. Nah, setelah kita memahami jenis kendaraan hybrid, maka kita bahas PCX Hybrid sebagai literasi kita untuk memahami kendaraan hybrid. Untuk garis besarnya, PCX 160 Hybrid merupakan skuter motor Honda yang pertama hadir dalam tipe hybrid yang dilengkapi dengan motor assist system yang digunakan pada saat kendaraan mulai berjalan dan berakselerasi. Pada outline ini terdapat nama bagian utama dari sistem hybrid beserta tata letak komponennya. Contoh, pada bagian kanan di bawah tempat duduk pengendara terdapat motor assist system. Pada assist system terdapat motor assist komponen, lithium baterai, ICM, lalu ada dual throttle position sensor dan switch cut off engine yang terletak pada handle kemudi bagian kanan, serta kelengkapan komponen lainnya yang bisa Anda perhatikan dan cermati pada outline ini. Setelah Anda mencermati dan memahami tata letak komponen utama sistem hybrid ini, maka kita lanjutkan mengenai fuel sistemnya. Coba perhatikan layout ini, menunjukkan tata letak komponen sistem PGM-FI yang mana letak komponennya masih sama seperti PCX berbahan bakar bensin. Namun di sini memiliki beberapa penambahan serta tata letak baru untuk komponen sistem hybridnya, seperti PDU yang terletak di bawah stang kemudi, junction unit yang ada di bawah tempat duduk pengemudi, serta down regulator, smart control unit, dan baterai pack terletak di bawah tempat duduk penumpang. Setelah Anda memahami dan mencermati layout ini, kita beralih pada desain dari throttle bodinya. Untuk throttle body memiliki beberapa perbedaan. Adapun perbedaan yang Anda cermati pada layout ini adalah
PCX hybrid mengadopsi sensor TP dengan dual output yang saling memonitor untuk menghentikan fungsi asisten jika sensor TP rusak. Yang perlu Anda ketahui, sensor dual TP ini merupakan pengembangan baru. Setelah Anda memahami tata letak komponen PCX hybrid serta throttle bodinya, kita lanjutkan membahas pada sistem elektriknya yang dimulai dari motor AC system, di mana penggerak utamanya adalah mesin bensin yang ditambahkan dengan motor AC sekitar 3 detik saat akselerasi, yang bisa menghasilkan output maksimal. Untuk memahami apa itu motor AC, maka Anda perlu memahami garis besarnya, yakni motor AC sistem menggunakan lead acid baterai sebagai sumber tenaga untuk memulai sistem, di mana saat memulainya sistem tersebut, daya dipasok dari litium baterai ke AC gestator melalui PDU. Saat asis diberikan, AC gestator berfungsi sebagai motor asis. Selain itu, tegangan dari litium ion baterai dipasok ke lead acid baterai dan komponen listrik lainnya melalui down regulator dan digunakan untuk mengisi lead acid baterai. Litium ion baterai ini tidak memiliki charger khusus, maka sistem pengisian baterai dipasok oleh AC gestator saat mesin hidup.